Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar lagi Maha Sempurna dengan segala ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang di bumi ini tidak kebetulan. Dia pasti mempunyai tujuan dalam penciptaan setiap makhluknya. Hewan kecil yang sangat menakjubkan di muka bumi ini. Hewan kecil ini termasuk golongan serangga dan hampir tidak ada serangga yang sekuat serangga ini. Hebatnya lagi, serangga ini merupakan salah satu jenis serangga yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Serangga ini merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tubuh begitu kecil, memiliki ukuran sekitar 2-2,5 mm atau sekitar 0,08 sampai 1 inci. Merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan, mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Serangga ini merupakan salah satu hewan yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menempati surah tersendiri yaitu surah An-Naml. Assalamualaikum. Kali ini video kita akan membahas tentang serangga yang ada di dalam Al-Quran, yaitu semut. Serangga yang bisa berbicara dan sangat menakjubkan. Penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Ants are special divine beings. Even to kill him we are forbidden. There must be a reason right for that. Hopefully from this review we appreciate ants more and become role models for us all. May be useful. Kita sebagai manusia terkadang lupa bahwa pelajaran terbesar dalam hidup dapat diambil dari makhluk kecil yang berada di sekitar kita, yaitu semut. Semut yang dikenal memiliki solidaritas dan ukhuwah yang tinggi antar sesamanya merupakan salah satu spesies serangga tercanggih di muka bumi. Hampir tidak ada serangga yang sekuat semut. Menurut para ilmuwan, mereka telah bertahan selama 6 juta tahun yang lalu karena mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu beradaptasi dan baik dimanapun mereka tinggal. World Health took that animals such as small and cold teach us the key to life. Nyatanya, saat menghadapi kesulitan dan rintangan, semut-semut kecil tidak pernah menyerah dan selalu mencari jalan untuk mencapai tujuannya. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia memiliki akal dan pikiran. Tapi tahukah kita, kadang kita harus belajar dari kehidupan makhluk ciptaan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, tak terkecuali dengan semut. Marilah kita belajar kebijakan dari semut. Masya Allah, kehidupan semut yang terdiri dari koloni dan kelompok membuat hidup mereka tentram dan damai. Begitulah hebatnya pola kehidupan semut yang suka dengan kebersamaan dan saling membantu. Semut adalah binatang yang selalu bertegur sapa dan bersalaman ketika bertemu yang lainnya. Semut bekerja keras di masa sulit agar hidup tercukupi di masa yang lebih sulit. Semut tidak pernah mengeluh. Tidak ada yang bersantai ria. Saat semut yang lain bekerja, semut mengutamakan kerjasama daripada sok bosi dan merasa lebih keren sendiri. Semut tidak mengharapkan pemberian mudah dan tidak marah kalau tidak ada yang memberinya gratisan. Semut tidak malas, tidak suka menunda, tidak menyalahkan orang lain atas kesulitan hidup, dan patuh kepada fitrahnya yang lebih baik. Tidak akan ditemui seekor semut yang tidur pulas, apalagi dalam waktu yang lama. Begitulah sikap hidup yang mesti dicontoh setiap manusia. Janganlah manusia yang diberi akal dan fisik yang kuat menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hendaklah manusia menghargai setiap detik waktu yang dilaluinya dan setiap kesempatan yang datang kepadanya. Sebab, apa yang telah berlalu darinya berupa waktu dan kesempatan tidak akan pernah lagi kembali sampai hari kiamat. Andaikan manusia dapat belajar dari semut, betapa indahnya hidup ini, manusia akan mengetahui bahwa dirinya sangat dibutuhkan oleh orang lain. Sikap tolong-menolong pun akan tumbuh bersemi di sekitar kita. Seluruh masyarakat akan memperoleh kesejahteraan karena membuang jauh sikap egois dan lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Negara ini akan memperoleh kesejahteraan jika dipimpin oleh seorang yang amanah dan mempunyai wibawa dalam kepemimpinannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa dan bijaksana, telah menciptakan seekor semut yang telah kita tahu tubuhnya sangat kecil. Di dalamnya mempunyai susunan organ yang sangat menakjubkan, tidak lain adalah agar kita dapat mengambil ibroh atau pelajaran dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bentuk yang sebaik-baiknya harus bisa berbuat lebih dari seekor semut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan risalah kenabian untuk disiarkan kepada umatnya di dunia. Ia memiliki mukjizat dapat berbicara dan mengerti bahasa hewan. Dikisahkan, pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Jirsan, raja semut yang berasal dari Bani Shisiban, berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Quran Surah An-Naml ayat 18. Mendengar perkataan raja semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihissalam yang memahami kata-kata itu pun sontak tersenyum dan tertawa ketika mendengarnya. Semut itu sebenarnya tidak sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berbicara dengan hewan. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman memberhentikan pasukan yang ada di belakangnya. Pasukan Sulaiman yang bingung atas perintah berhenti itu kemudian diberi penjelasan bahwa ada sekelompok semut yang takut diinjak oleh mereka. Kemudian mereka menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Ia kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml ayat 19. Begitu agungnya seekor semut, walaupun hanya dalam 2 ayat disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya dicatat sebagai nama sebuah surah. Obrolan semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan bahwa memang semut bisa bicara. Fakta kebenaran Al-Quran kembali terungkap melalui sebuah penelitian ilmiah. Science Magazine yang terbit pada 6 Februari 2009 menuliskan sebuah hasil penelitian ilmiah terbaru yang menyatakan semut dapat berbicara. Dalam penemuan tersebut, mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi audio yang canggih telah memungkinkan para ilmuwan untuk meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa semut-semut secara rutin berbicara antara satu dengan yang lainnya. Semut sebagian besar memiliki semacam papan alami dan plektrum yang terdapat dalam perut mereka, yang dapat mengeluarkan suara sebagai media untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Terlihat dari kehidupan semut ini, kita lebih banyak belajar seberapa besar arti kehidupan yang mesti disyukuri. Marilah kita menjadi manusia yang hidup penuh penghormatan kepada diri sendiri. Marilah kita hidup penuh manfaat dan sepenuhnya.